Nggak selesai. Oke, terima kasih buat Renata. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai masa kerajaan Hindu di Indonesia. Sebelumnya, ada yang sudah baca materi kita pada pagi hari ini tidak? Belum. Kan baru Ibu paparkan. Mana tahu udah dibaca dulu loh, Nak. Kan baru nama itu, Bu. Baiklah. Perkembangan sejarah Indonesia terbagi menjadi beberapa zaman. Setiap zaman meninggalkan jejak-jejak berupa benda-benda bersejarah. Yang pertama, zaman kerajaan Hindu-Buddha. Yang kedua, zaman kerajaan Islam. Yang ketiga, zaman kolonial. Yang keempat, zaman Indonesia modern. Nah, sekarang kita membahas tentang zaman kerajaan Hindu. Zaman kerajaan Hindu itu yang kedua, yang pertama adalah kerajaan Kutai. Kerajaan ini terletak di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Raja pertama dari kerajaan Kutai adalah Raja Kudungga. Sedangkan raja yang terkenal adalah Mulawarman. Raja yang terkenal adalah Mulawarman karena dikarenakan ia menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada Brahmana untuk menandai upacara itu dan didirikan sebuah yupa. Yang kedua adalah kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan yang tertua di Pulau Jawa, tepatnya letaknya di Bogor. Raja dari kerajaan Tarumanegara adalah Raja Purnawarman. Masa pemerintahan Purnawarman, kerajaan ini berhasil membuat saluran air untuk mengakhiri lahan pertanian dan mencegah banjir. Yang ketiga, kita akan membahas tentang kerajaan Mataram Lama. Kerajaan Mataram Lama adalah sebuah kerajaan Hindu yang dikenal berkat ditemukan prasasti di daerah Cangkal, Magelang, Jawa Tengah. Prasasti Cangkal ini menceritakan tentang Raja Sanjaya yang mendirikan sebuah lingga atau lambing hiwa di atas sebuah bukit di daerah Kujarakunja. Raja Sanjaya ini anak-anak ahli dalam bidang kitab-kitab suci dan keprajuritan. Yang keempat, Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri itu letaknya di sekitaran Sungai Berantas, Jawa Timur. Pemerintahan rajanya yaitu Raja Baweswara pada tahun 1117 Masehi. Raja yang terkenal di kerajaan ini yaitu Raja Jayabaya. Raja Jayabaya terkenal dengan ramalannya. Ada yang tahu tidak apa ramalan Raja Jayabaya? Tidak. Apa itu? Iya, ramalannya kita kenal dengan ramalan Joko Joyoboyo, yang diyakini sebagai orang membuat ramalan masa depan Indonesia itu bagus. Yang kelima, Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari ini terletak di sekitaran daerah Singasari, tepatnya di Malang, Jawa Timur. Kerajaan Singasari ini didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1268 sampai 1292 Masehi. Kerajaan Singasari diperintah oleh Kertanegara yang bercita-cita untuk mempersatukan Nusantara dan berhasil membawa kerajaan mengalami masa kejayaan dan wilayah kekuasaannya hampir seluruh Nusantara. Yang terakhir adalah kita akan membahas Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha yang terakhir di Nusantara ini, yang berdiri pada abad ke-13.
Kerajaan ini pertama kali ditemukan oleh Raden Wijaya yang merupakan cucu dari Raja Singasari. Kerajaan Majapahit bisa melewati masa kejayaannya pada abad ke-14. Ketika itu Majapahit yang berada di bawah kepemimpinan Hayam Wuruk dan berhasil menguasai sejumlah wilayah di Nusantara dan di sekitarnya. Baiklah, sekian hasil dari materi kita hari ini. Apakah ada yang ingin bertanya anak-anak? Tidak, Bu. Sudah jelas semua? Sudah, Bu. Baik. Yakin tidak ada yang mau bertanya? Saya yang bertanya, Bu. Iya, apa itu Adit? Apa saja contoh peninggalan masa kerajaan Hindu itu? Baik, contoh dari masa kerajaan Hindu itu yang pertama itu Candi Borobudur, yang kedua Candi Prambanan, dan yang ketiga adalah berupa patung. Bagaimana? Sudah mengerti? Sudah, Ibu. Oke, terima kasih buat pertanyaannya Adit. Baiklah, sekian dari materi kita pada hari ini. Jangan lupa dipelajari dan dibaca-baca ya materinya anak-anak. Baik, Bu. Oke, sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita tutup dengan doa yang dibawa oleh teman kita Eva. Yuk, mari kita bersatu dalam doa. Amin. Terima kasih buat Eva.